Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab keempat, bagian keempat kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya memasukkan ke dalam kolam customer. Jadi setelah kita berhasil memancing calon prospek kita atau calon customer kita, maka saatnya kita membuat mereka masuk secara ikhlas ke dalam kolam kita. Bagaimana sih tips dan triknya? Jadi materi kali ini berdasarkan pengalaman dari ilmu hipno dan NLP yang biasa saya ajarkan di kelas-kelas hypnoselling. Berikut ini beberapa tips atau trik yang bisa kita gunakan untuk memancing lalu memasukkan ke dalam kolam customer untuk menjadi target pasar kita selanjutnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya free tester. Apa yang dimaksud dengan free tester? Yaitu kita memberikan tester secara gratis kepada calon customer kita. Tujuan dari tester ini tidak lain supaya membuat mereka bisa merasakan terlebih dahulu seperti apa rasa dari produk kita atau seperti apa rasanya ketika mereka menggunakan jasa kita. Free tester ini misalnya kalau dalam penjualan mobil ada yang disebut dengan test drive, di mana orang yang akan membeli sebuah mobil, kita akan berikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba merasakan seperti apa AC-nya, seperti apa kecanggihan-kecanggihan fiturnya, seperti apa power door-nya. Sehingga ketika customer kita merasakan bagaimana rasanya duduk dan merasakan nyaman berada di kursi pengemudi, maka dia akan punya keputusan untuk membeli produk kita. Seperti itulah contoh free tester ketika kita sementara jualan mobil. Lantas bagaimana kalau kita mencoba jualan kuliner atau minuman? Ketika kita berjualan kuliner seperti makanan atau minuman, maka contoh free testernya adalah kita membuat dalam bentuk kemasan-kemasan kecil. Contoh misalnya kita menjual brownies potongan besar, maka kita untuk free testernya bisa memberikan dalam bentuk cup-cup yang kecil untuk kita bagikan kepada pengunjung-pengunjung yang lewat. Ini kalau penjualannya secara offline. Jadi, begitupun juga dengan minuman. Kalau kita lagi menjual produk dalam bentuk kopi misalnya, kita menjual dalam bentuk minuman kekinian misalnya, kita bisa membuat dalam kemasan yang lebih kecil untuk mereka tes, mereka coba, mereka rasakan, dan mereka bandingkan dengan produk-produk yang lain. Keuntungan dari free tester ini adalah customer kita akan bisa merasakan terlebih dahulu seperti apa rasanya sebelum mereka memiliki produk tersebut. Sehingga ada gambaran seperti apa mereka akan membuat keputusan-keputusan sebelum membeli. Selanjutnya, strategi yang kedua bisa kita gunakan strategi yang disebut dengan yes set. Dalam dunia NLP ada sebuah teknik yang disebut dengan yes set. Apakah itu? Yaitu sebuah strategi bertanya kepada calon customer kita, di mana kita yakin betul bahwa jawabannya minimal 3 kali dia menjawab yes atau iya. Contoh misalnya, apakah Bapak Ibu ingin sukses? Apakah Bapak Ibu ingin bahagia? Apakah Bapak Ibu ingin meraih impian dan cita-citanya? Pasti semua orang di pikiran bawah sadarnya akan mengatakan iya. Maka insya Allah kalimat-kalimat selanjutnya, kalimat keempat atau selanjutnya, itu bisa kita masukkan promosi kita. Jasa ini sangat-sangat powerful, dan saking powerfulnya biasanya digunakan oleh orang-orang perbankan misalnya. Bahkan orang yang biasa menelpon untuk menawarkan sebuah produk atau jasa, itu biasa menggunakan teknik-teknik yes set. Intinya mereka menyerang pikiran bawah sadar kita dengan membuat kita untuk mengatakan iya minimal 3 kali. Setelah itu baru kalimat selanjutnya merupakan kalimat promosi atau kalimat mempengaruhi, kalimat ajakan yang tanpa kita sadari kita sementara terpengaruh oleh itu. Strategi yang ketiga disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Entah kenapa di pikiran bawah sadar customer kita, ketika kita membuat sesuatu itu bersifat langka atau terbatas, maka ada keinginan dari pikiran bawah sadarnya untuk segera memiliki karena takut kehilangan kesempatan, takut menyanyiakan kesempatan. Misalnya, kalau kita lagi menjual sebuah produk dan menggunakan kalimat, "Oke, daftar sekarang atau Anda kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Buruan daftar sebelum stok habis." Atau misalnya kita mengatakan kalimat, "Ikutilah workshop ini sekarang sebelum
pukul 12 harga naik 100 kali lipat atau 10 kali lipat atau 2 kali lipat dan sebagainya. Jadi scarcity ini sebenarnya memancing sekali lagi bagaimana orang punya antusias yang lebih terhadap sesuatu karena dia takut kehilangan kesempatan yang lain. Karena biasanya kesempatan berharga itu tidak datang 2 kali. Jadi teknik scarcity ini banyak sekali kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam promo-promo, dalam diskon-diskon yang terkadang punya limit waktu. Salah satu bentuk dari scarcity itu diantaranya adalah menggunakan limit waktu. Atau bisa dikatakan kalau kita melampaui waktu tersebut, maka kita kehilangan kesempatan untuk dapatkan diskon misalnya, cashback misalnya, atau harga promo khusus. Itu teknik yang ketiga. Teknik yang keempat disebut dengan teknik reframing, yaitu sebuah teknik untuk handling objection atau mengatasi yang namanya penolakan dari calon customer kita dengan sebuah frase kata ajaib, yaitu justru karena itu. 3 kata ini adalah 3 kata yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita gunakan untuk menangkis apapun jenis penolakan kita. Contoh misalnya, kita ingin menawarkan sebuah bisnis kecantikan kepada seseorang dengan harga paket misalnya adalah sebesar 250.000. Ketika ada seorang ibu yang kita tawarkan, tiba-tiba dia menolak, "Wah, maaf mister, saya tidak bisa menjalankan bisnis itu karena saya punya anak." Atau saya tidak bisa menjalankan bisnis itu karena saya tidak punya kendaraan. Atau saya tidak bisa menjalankan bisnis itu karena saya belum tahu. Atau saya tidak bisa menjalankan bisnis itu karena saya tidak punya ilmu bisnis. Nah, dengan menggunakan frase justru karena itu, maka semua itu bisa dibantahkan. Contoh misalnya, saya akan mencoba menjawab handling objection itu dengan kalimat seperti ini. Justru karena itu, Bu, karena ibu sementara punya anak, maka masuklah di bisnis ini supaya nanti bisa ibu mendapatkan penghasilan tambahan untuk membiayai pendidikan dan sekolah anaknya. Justru karena itu, Bu, karena ibu sekarang lagi tidak punya kendaraan, maka silakan gabung di bisnis ini supaya nantinya ibu bisa membelikan kendaraan dari hasil bisnisnya, dari keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Justru karena itu, Bu, karena ibu tidak punya pengalaman sebelumnya, maka kami akan bimbing, kami akan ajar bagaimana supaya ibu bisa punya pengalaman menjual sebuah produk kecantikan. Dan justru karena itu, Bu, karena ibu belum pernah punya ilmu bisnis, maka di sini adalah tempat yang tepat bersama kami akan membina ibu supaya punya ilmu bisnis yang handal. Seperti itulah kita menggunakan teknik reframing yang dikenal dalam dunia NLP supaya kita bisa mematahkan apapun yang menjadi alasan seseorang ketika kita sementara menawarkan sebuah produk, jasa, atau kita sementara melakukan proses closing kepada mereka. Karena biasanya objection itu terjadi karena banyak alasan. Misalnya tidak merasa butuh sekarang, atau mungkin tidak punya uang, atau mungkin karena dia belum yakin, dan mungkin karena dia sendiri belum terlalu percaya kepada kita. Oleh karena itu, harus punya kemampuan tersendiri untuk bisa mematahkan semua objection atau penolakan tersebut. Terakhir, yang kelima adalah kita menggunakan teknik storytelling. Jadi, dalam storytelling itu artinya kita bercerita. Bercerita tentang kisah yang betul-betul real, nyata. Mungkin dari customer kita yang lama, mungkin dari endorser, mungkin dari influencer, mungkin dari orang-orang tokoh penting dan sebagainya, di mana dari cerita-cerita tersebut ternyata mereka punya pengalaman yang wonderful, yang luar biasa setelah mereka menggunakan produk atau jasa kita. Ini merupakan teknik yang sangat-sangat powerful karena punya efek untuk mempengaruhi massa lebih luas. Dan biasanya orang suka dengan cerita. Dengan bercerita, orang tidak merasa untuk dijuali. Dan biasanya dengan cerita, orang akan menikmati alurnya, kisahnya. Dan dengan demikian, hingga terjadilah proses penjualan anti penolakan. Maka dengan menggunakan 5 jurus ini, diharapkan teman-teman bisa mengarahkan tadi dari hasil memancing calon customer, kita masukkan mereka ke dalam kolam customer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.